sampaikan ke saya untuk bisa di-share. Monggo Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina al-hajj. Alhamdulillahilladzi ahsana ilaina al-hal wa nahtaju ila ahsanil hal. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil maqam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada sore hari ini kita semua diberikan kesehatan, kelimpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga secara online kita semua para keluarga Allah, calon tamu-tamu Allah, keluarga besar Rihal, yang insya Allah mudah-mudahan setelah pandemi ini berakhir kita semua termasuk orang-orang yang diijabah doanya sampai ke Baitullah Al-Haram. Amin. Dan kita doakan juga siapapun yang memiliki keinginan, yang memiliki harapan untuk bisa segera melaksanakan ibadah haji maupun umrah, dimudahkan, disegerakan untuk bisa berangkat. Amin ya rabbal alamin. Karena salah satu doa yang pasti dikabulkan oleh Allah adalah doa seseorang untuk saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Saya yakin seyakin-yakinnya, Pak Duri itu mungkin termasuk orang yang nanti berangkat hajinya lebih awal. Kenapa? Amin. Karena sudah tahu daftar siapa calon-calon yang akan melaksanakan ibadah haji. Dan kalau beliau setiap hari menyebut nama-nama mereka, mendoakan mereka yang akan berangkat, insya Allah doa itu juga sampai kepada orang yang mendoakan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mau mendoakan, tapi kalau nggak mendoakan cuma baca saja ya enggak. Jadi doakan orang lain. Kalau kita mendoakan orang lain, insya Allah doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah. Amin. Andainya daftar nama-nama calon haji itu dikasihkan ke saya baca tuh tiap hari. Saya doakan, biar saya juga bisa berangkat duluan. Allah, alhamdulillah. Tidak terasa, COVID sudah 1 tahun. Saya masih ingat ya, kalau tidak salah, akhir Februari itu baru pulang dari umroh, termasuk bersama dengan Rihal, landing Solo, dan Ya. itu adalah keberangkatan perjalanan umroh terakhir. Yang ketika saya landing Solo itu siang, maka 1 jam berikutnya ada bahwa Saudi sudah tidak lagi menerima jamaah dari luar. Alhamdulillah kita sudah pulang, nggak nyantol di sana. Kalau nyantol di sana saya tambah seneng gitu, nggak pulang-pulang. Dan dipulangkan sampai sekarang juga belum bisa kembali. Wallahu a'lam sampai kapan. Nah, kenapa kita harus sudah merencanakan ibadah haji terutama, bahkan kalau bisa bukan untuk kita, tapi juga untuk anak-anak kita. Kalau di Malaysia, anak-anak yang baru punya akta, mereka yang bahkan belum sekolah itu sudah didaftarkan haji. Maka kalau kita lihat jamaah haji Malaysia itu masih muda-muda, masih strong, masih kuat-kuat. Beda dengan Indonesia yang mungkin habis jual tanah, jual rumah, jual segala-galanya untuk bisa haji. Belum lagi setelah mampu melaksanakan pembayaran itu, lalu mereka harus menunggu puluhan tahun lamanya sehingga seolah-olah tidak ada harapan untuk bisa haji. Karena usia sudah sangat lanjut. Kalau misalnya bisa melaksanakan ibadah haji, kendala yang paling sering terjadi di lapangan itu adalah faktor kesehatan. Maka banyak sekali jamaah haji asal Indonesia yang kondisi fisiknya tidak stabil, bahkan sakit-sakitan, karena jumlah kamar-kamar rumah sakit yang paling banyak di Jeddah, di Saudi itu didominasi oleh jamaah haji asal Indonesia yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah tua renta itu. Nah, pentingnya kita mempersiapkan sedini mungkin. Bukan untuk kita, kalau kita kan sudah kayaknya memang Allah takdirkan haji ya sudah tua lah, nggak muda-muda amat. Tapi untuk anak-anak kita, jadi kalau bisa, Rihal ini yang menjadi pionir haji muda. Haji muda. Kalau bisa, nanti bisa kita agendakan
tidak menerima calon jamaah haji kecuali yang masih muda-muda. Wah, keren. Tapi ya seperti apa nanti wallahu a'lam. Karena beda. Orang yang masih muda dengan yang sudah sepuh, pelaksanaan ibadah hajinya beda. Kalau kita masih muda, bahkan benar-benar mengimplementasikan nilai-nilai ibadah haji sebagaimana yang dulu Rasulullah SAW sampaikan, laksanakan. Maka pada saat kita kembali ke sirah dulu, sebelum nanti kita kupas beberapa ayat tentang ibadah haji, Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji itu sekali. Yang pertama, sekaligus yang terakhir, yaitu haji wada. Ketika saat itu umur beliau sudah 62 tahun. Tapi beda 62 tahunnya Nabi dengan 62-nya kita beda. 62-nya Nabi itu kalau orang-orang kita ya sekitar 30-40 tahun lah. Kenapa? Karena Nabi itu meninggal dunia pada saat Rasulullah SAW wafat. Kata Imam At-Tirmidzi rahimahullah, uban beliau tidak lebih dari 20 helai. Bayangkan. Nabi itu ketika meninggal, uban beliau, baik itu rambut maupun juga, jangan pegang ubannya Pak Arif. Ubannya Nabi itu tidak lebih dari 20 helai. Ini menunjukkan bahwa fisik Rasulullah SAW sangat kuat. Sehingga walaupun Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji itu ketika beliau usia 62 tahun, tapi fisik beliau seperti kalau kita ya 40 tahun. Nah, hanya saja karena memang saat itu perintah haji baru Allah Subhanahu wa taala turunkan ketika usia beliau 62 tahun. Jadi kita tidak boleh kemudian meniru Rasulullah dalam hal waktu. Misalnya begini, kok belum haji? Lah kan Nabi haji umur 62 tahun, saya kan masih 30 tahun. Saya kan masih 40 tahun, nanti aja lah kalau saya sudah masuk 62 tahun baru daftar haji. Ya telat, selak mati kita. Kenapa? Karena tidak tahu. Kita yang sudah istita'ah, sudah diberikan kemampuan, tapi juga belum segera daftar, padahal sudah wajib kan? Kemudian meninggal dunia, ada dua pilihan kata Nabi. Barang siapa yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji, tapi dia tidak segera melaksanakan ibadah haji, apa kata Nabi? Hanya ada dua pilihan, yaitu meninggal dunia dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-97, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kewajiban ibadah haji itu harus dilaksanakan sebagai bentuk kepatuhan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berkewajiban melaksanakan, yaitu man istata'a ilaihi sabila, orang-orang yang memiliki istita'ah, orang-orang yang memiliki kemampuan. Maka para ulama kemudian merinci kemampuan apa saja yang menjadi syarat wajibnya seseorang sudah dikenakan beban atau kewajiban haji. Kemudian dirinci oleh para ulama fikih, di antaranya adalah kemampuan finansial, bekal. Jadi walaupun umurnya masih muda, tapi sudah punya kemampuan finansial, sudah punya uang untuk bisa mendaftar haji, baik itu haji reguler maupun haji plus, maka dia sudah mendapatkan beban syarat, yaitu wajib melaksanakan ibadah haji. Begitu pula, misalnya begini, ada salah satu yang dia mampu, tapi yang lain tidak dia mampu. Dia mampu secara finansial, tapi fisiknya tidak mampu, karena mungkin masih anak-anak atau sakit-sakitan. Maka para ulama kemudian berpendapat bahwa yang didominasi kemampuan itulah yang menjadi penentu. Misalnya dia mampu secara finansial tapi tidak mampu secara fisik, maka kemampuan finansialnya itulah yang harus dia prioritaskan. Kan di sana bisa nyewa orang istilahnya untuk bisa menuntun, bisa mengantar. Bahkan sekarang fasilitas juga sangat lengkap di sana.
serba elektronik, tidak hanya dorong-dorongan, tapi juga bahkan bisa pakai skuter atau bisa pakai yang lain. Oleh karena itu, kita terlebih dahulu harus beranggapan bahwa diri kita sudah waktunya untuk melaksanakan ibadah haji. Atau kita menyadari bahwa kita sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Karena kalau kita menunggu sampai benar-benar mampu, ya nggak mampu-mampu kita. Kalau kita menunggu nanti ajalah kalau saya sudah mampu ini, sudah mampu itu, nggak akan berangkat. Apalagi menunggu sudah mapan, nggak akan berangkat. Nunggu anaknya sudah besar-besar, kapan besarnya? Nunggu usahanya maju, kapan majunya? Jadi kita harus meyakini bahwa kita sudah saatnya, kita sudah waktunya, kita sudah diberikan kemampuan oleh Allah. Misalnya beli motor aja bisa, masa daftar haji nggak bisa? Ya, beli tanah aja bisa, tapi daftar haji nggak bisa. Na'udzubillahi min dzalik. Pilihannya hanya dua, kata Nabi. Siapa yang diberikan kemampuan haji untuk daftar, walaupun hanya daftar ONH atau DP haji, tapi dia tidak segera membayarkan, tidak segera mendaftarkan diri, maka hendaknya dia memilih meninggal dunia, mati dalam keadaan Yahudi, atau mati dalam keadaan Nasrani. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, pentingnya kita memulai dari sekarang, termasuk ibu-ibu, bapak-bapak yang memiliki anak. Kalau bisa sudah kita pikirkan. Ya, kalau di Malaysia itu para orang tua sudah memikirkan anaknya kapan anaknya itu bisa daftar haji. Itu bedanya di Indonesia. Kalau di Indonesia kan anaknya kapan daftar sekolah. Gitu. Jadi sekolah dulu, bukan sekolah haji, bukan sekolah umrah, tapi sekolah formal. Jadi kalau sudah masuk usia 4 tahun, orang tua bingung nyari sekolahan untuk anaknya. 6 tahun bingung nyari sekolah dasar untuk anaknya. Kalau di Malaysia, karena antriannya cukup panjang, sehingga para orang tua itu sudah mempersiapkan sedini mungkin anak-anaknya untuk segera daftar haji. Jadi begitu anaknya, katakanlah sudah masuk TK, ya, usia 4 tahun, itu sudah didaftarkan. Kalau misalnya daftar hajinya itu di umur 5 tahun, umur 5 tahun sudah didaftarkan, kemudian masa tunggunya misalnya 30 tahun, berarti kan hanya tinggal menunggu umurnya nanti kalau dia sudah berapa itu? Sekitar 35 tahun kan? Umur 35 tahun itu ya kuat-kuatnya fisik gitu. Bahkan ngangkat gendong orang lain bisa. Atau mau haji seperti Nabi jalan kaki sangat bisa. Gitu. Begitu pula begini, misalnya kita kan nggak tahu ya nanti haji sendirian atau haji dengan pasangan. Biasanya yang menjadi kendala itu setelah kita menikah, rata-rata kan umur 25 tahun. Kemudian selang berjalannya waktu, di usia sama-sama 40 tahun baru daftar haji. Nunggu 20 tahun, 60 tahun baru bisa berangkat berdua. Itu kalau misalnya sejak dulu, ini kalau misalnya seorang suami atau seorang istri itu memiliki jangkauan berpikir yang cukup jauh, luar biasa. Kita motivasi anak-anak kita. Jadi nanti, nak, kalau mau nyari pasangan, nyari suami, cari suami, calon suami yang sudah punya tabungan untuk haji. Wah, itu keren tuh. Selama ini kan para calon mertua itu yang dilihat adalah menantunya itu bawa apa, punya apa, gelarnya apa. Jarang orang itu sampai punya kepikiran, walaupun belum menikah, tapi dia sudah nabung haji untuk pasangannya. Sudah nabung haji untuk pasangannya. Bahkan ini belum ada di Indonesia. Ya. Tabungan haji untuk calon pasangan. Wah, keren banget tuh. Misalnya, nggak tahu nanti istrinya berapa gitu, kalau paling nggak satu istrinya. Dia sudah daftar untuk 2 orang. Sehingga nanti setelah menikah bisa berangkat antara suami dengan istri. Itu berkahnya luar biasa. Jadi, kalau bisa, kita sudah jauh-jauh hari berpikir tentang haji, mempersiapkan haji, bahkan memprioritaskan dana untuk haji. Karena
Sebagaimana kita ketahui bahwa haji itu termasuk salah satu rukun Islam yang 5. Setelah syahadat, sholat, puasa, zakat, baru kemudian haji. Tapi jarang sekali orang yang kepikiran sampai di haji. Jangankan haji ya, wong kepikiran zakat aja jarang sekali. Padahal zakat itu salah satu rukun Islam yang tidak bisa ditinggalkan. Biasanya kan rata-rata umat Islam itu mentok sampai menjalankan sholat dan puasa Ramadan. Setelah syahadat, kemudian sholat, mentok sampai puasa. Jarang yang sampai kemudian kepikiran zakat menjadi muzaki, apalagi sampai menjadi orang yang memprioritaskan atau mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah haji sedini mungkin. Oleh karena itu, setelah kajian ini, kita harus meyakinkan diri kita sendiri, termasuk juga meyakinkan anak-anak kita, bahkan kita dengan izin Allah, insya Allah kalau kita mulai menyiapkan tabungan haji untuk anak-anak kita, rizki kita pasti akan Allah Subhanahu wa Ta'ala luaskan. Karena seperti yang sering kita dengar, salah satu kunci terbukanya pintu-pintu rizki adalah umroh atau haji, ya kan? Nah kalau bisa, Rihal jualan kaligrafi ini. Saya kasih masukan ini, Pak Duri. Misalnya buat tulisan kaligrafi, tapi isinya hadis. Apa hadisnya? Ini salah satu hadis riwayat Imam Muslim. Nabi menyabdakan, tabi'u bainal hajji wal umrah, fa innahuma yanfiyani 'anil faqri wal dzunub. Laksanakan ibadah haji dan umrah, atau melaksanakan haji dan umrah sekaligus, atau setelah haji, haji lagi, atau setelah umrah, umrah lagi. Pokoknya haji dan umrah, keduanya itu kata Nabi bisa menjadi penghapus dari kefakiran dan dosa-dosa. Kefakiran dan dosa-dosa. Artinya orang yang sudah melaksanakan ibadah haji itu, predikat miskinnya dicabut dari dirinya. Insya Allah nggak bakal miskin sampai 7 turunan, kecukupan. Itu janji Allah. Maka kalau kita lihat di kampung-kampung itu, orang yang pulang haji itu uangnya tambah banyak loh. Tambah kaya. Karena nggak mungkin. Hadis ini salah. Pasti benar. Laksanakan ibadah haji. Karena sesungguhnya haji itu bisa menghilangkan, bisa menghapus predikat fakir, predikat miskin dalam diri seseorang. Nah, itu kita buat kaligrafi, terjemahannya yang besar, bisa dijual. Sehingga termotivasi itu. Orang-orang yang kadang mungkin nggak punya bayangan untuk haji, selama ini orientasinya hanya dunia, kapan punya rumah, kapan kita bisa beli tanah, kapan kita bisa beli kendaraan. Tapi jarang yang kepikiran kapan daftar haji. Padahal kalau seandainya dia prioritaskan bayar haji dulu, DP haji dulu, insya Allah yang lain itu ngikut, pasti ngikut. Bisa jadi waktu ada uang nih, anggap misalnya 30 juta. 30 juta, kalau untuk beli motor NMAX dapat itu, cash 30 juta. Atau untuk DP X-Max, ya tinggal nambahin 30 juta lagi. Atau untuk DP rumah kah, atau DP kendaraan kah, itu kan habis tuh. Dapat kendaraan tapi masih harus nyicil bulanan, kredit. Tapi kalau 30 juta itu kemudian kita daftarkan haji, insya Allah kita harus yakin seyakin-yakinnya. Nggak perlu nyicil-nyicilan. Tidak perlu kita menunggu waktu lama. Ini janji Allah. Ketika kita memprioritaskan haji, maka uang yang kita bayarkan untuk haji itu pasti akan diganti sama Allah. Pasti akan dibalas. Bahkan kita yang tadinya kayaknya susah punya rumah, Allah akan berikan rumah. Kita yang susah punya kendaraan, Allah berikan kendaraan. Dan testimoni seperti ini sudah sangat banyak. Tinggal kita yakini kebenarannya. Kalau kita semakin yakin, insya Allah, ya. Nah, inilah yang harus kita yakinkan kepada orang lain. Yang harus kita sosialisasikan. Jangan menunggu sudah tua baru kepikiran untuk haji. Tapi kalau bisa kita mulai dari sekarang. Misalnya ibu-ibu yang punya anak-anak usia TK atau usia SD, buatlah kenceleng atau sediakan kotak celengan atau kenceleng, taruh di kamar, ya, taruh di sudut rumah. Kalau bisa kenceleng ini posternya adalah poster haji, posternya Ka'bah.
Rihal mungkin bisa memproduksi, ya Pak Duhri bisa memproduksi kenceleng bentuk Ka'bah, atau ya kaleng kongguan, kaleng roti tapi dikasih stiker Ka'bah, itu sudah hampir sama. Kita latih anak-anak kita sehingga kalau tidak bisa tiap hari Jumat uang jajannya sebagian dia masukkan ke dalam kenceleng itu. Saya kira sekarang walaupun anak-anak kita tidak sekolah di luar atau offline, bahkan meskipun online sekolahnya, tapi uang jajannya malah tambah banyak. Aneh memang ya. Uang jajannya tambah banyak. Ini nggak sekolah, tapi mengalahkan kebutuhan sekolah. Karena setiap hari yang lewat depan rumah kita, es krim, roti, donat, sehingga jajan terus di rumah. Mendingan di sekolah yang pintu gerbangnya tertutup. Nah, kita latih anak-anak kita. Sehingga dari situ ada kepedulian. Setiap hari kah atau setiap pekan sekali, dia memiliki kesadaran untuk menabung haji. Dengan cara dia masukkan kenceleng ke dalam kotak yang sudah kita modifikasi, yang sudah kita desain seperti bentuk Ka'bah. Kita tanamkan dalam diri anak-anak kita. Nah, ini kita sudah mulai nih. Kita tanamkan pada anak-anak kita. Nah, ini adalah tabungan haji masa depanmu. Jangan sampai kita membuat anak kita sekuler. Sudah kita iming-iming asuransi, bahkan kita lebih yakin asuransi. Misalnya asuransi yang kemarin banyak sekali tertipu itu, seharusnya sudah keluar preminya untuk sekolah, tapi apa yang terjadi? Dibawa lari sama yang punya asuransi. Nggak usah kita main asuransi. Begitu pula dengan kadang kita nabung untuk sekolah, nabung untuk kuliah, nabung untuk sesuatu yang tidak pasti. Tapi kita lupa bahwa sebagai seorang muslim itu ada sesuatu yang kita prioritaskan, yaitu akhirat. Maka siapa yang mendahulukan akhirat, memprioritaskan akhirat, ngejar akhirat, dunia pasti ikut. Karena kalau kita balik, mencari dunia itu seperti mengejar bayang-bayang. Semakin kita kejar, semakin capek. Tapi kalau kita tinggalkan bayang-bayang itu, maka bayang-bayang itu yang akan ikut kita, mengejar kita. Nah, kita biasakan pada lingkup keluarga kita biasakan kepada anak-anak kita dengan cara tadi. Paling tidak, di rumah kita itu wallpaper-nya adalah Ka'bah. Jangan hanya gambar kucing, gambar bunga, adalah Ka'bah gitu. Sehingga anak-anak kita sudah terbiasa. Apalagi yang punya rezeki bisa mengajak anak-anaknya untuk umroh ketika dia masih kecil, sehingga tertanam dalam dirinya kerinduan, ada mahabbah untuk bisa ke Baitullah. Nah, dari lingkup kita yang paling kecil tadi, bisa kita kembangkan menjadi yang lebih luas. Karena Rasulullah SAW itu walaupun beliau melaksanakan ibadah haji di usia 62 tahun, tapi beliau memotivasi para sahabat. Tercatat dalam sejarah bahwa sekitar 80% yang menyertai Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji itu adalah anak-anak muda. Bahkan juga tidak sedikit anak-anak kecil ikut semuanya. Sampai kan ada itu sahabiah yang melahirkan anaknya ketika dalam perjalanan haji. Jadi sudah bobot, sudah hamil tua, kemudian ikut Nabi melaksanakan ibadah haji. Di tengah jalan, lahiran. Masya Allah. Gitu. Perjuangannya seperti itu. Maka tidak mengherankan kalau Rasulullah SAW itu kita lihat begitu banyak hadis-hadis yang mendorong atau memotivasi umatnya, memotivasi para sahabat di masa itu untuk memprioritaskan haji. Di antaranya seperti yang sering kita dengar, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza'u illal jannah. Tidak ada balasan yang layak Allah berikan kepada orang yang melaksanakan ibadah haji kecuali balasannya adalah surga. Nah, motivasi inilah yang kemudian menjadikan mereka para sahabat itu berlomba-lomba untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Sebagaimana juga kisah Uwais Al-Qarni yang memiliki semangat begitu kuat untuk apa? Menghajikan ibunya, menghajikan orang tuanya. Maka jarang sekali anak-anak muda yang sekarang yang punya kepikiran untuk bisa menghajikan orang tuanya. Alasannya untuk nyari hidup sendiri aja susah, apalagi menyiapkan tabungan haji, bekal haji untuk orang tuanya. Kecuali anak-anak yang memang Allah beri hidayah. Anak-anak yang oleh orang tuanya dulu sudah disiapkan, sudah didoakan, sudah diberi pemahaman tentang haji.
sehingga si anak ini punya kesadaran untuk bisa menghajikan. Uwais Al-Qarni, bagaimana tidak dia berjalan kaki dari Yaman menuju Makkah. Bahkan pada saat itu dia juga menggendong ibunya. Pada saat menggendong ibunya, Uwais Al-Qarni itu dipasrahi oleh kafilah perjalanan hajinya untuk menggembala kambing. Jadi double job. Uwais Al-Qarni haji itu kan menggendong ibunya. Yang sebelumnya dia berlatih menggendong anak sapi atau pedet. Digendong keliling kampung. Digendong dari rumah ke pasar, pasar ke rumah, rumah ke lapangan. Sampai dikatakan gila. Padahal itu adalah warming up, pemanasan dia untuk bisa melaksanakan ibadah haji, menghajikan ibunya dengan cara menggendong beliau sampai ke Mekah. Plus ditambahi dengan pekerjaan untuk menggembala atau membawakan bekal-bekal kafilah yang saat itu melaksanakan ibadah haji. Jadi suruh-suruhan. Tapi semua dikerjakan oleh Uwais Al-Qarni dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan. Kalau kita melihat perjuangan Uwais Al-Qarni, tabi'in itu, ya seorang sahabat yang hidup di masa Rasulullah tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi, sehingga digolongkan tabi'in. Seorang tabi'in itu memiliki ghirrah yang sangat besar untuk bisa melaksanakan ibadah haji, bahkan menghajikan ibunya, walaupun hidup dengan penuh keterbatasan. Jalan kaki loh, bayangkan jalan kaki. Masya Allah. Ini menunjukkan betapa besarnya pengorbanan seorang anak demi bisa menghajikan orang tuanya. Sulit sekarang kita mencari seorang anak muda yang sudah nabung, bukan untuk nabung nikah. Sekarang nabung untuk apa? Biaya pernikahan. Nabung untuk apa? Beli DP, beli rumah, DP rumah atau DP kendaraan. Jarang seorang anak muda yang nabung ketika ditanya nabung untuk apa? Untuk haji atau paling enggak DP haji orang tuanya. Oh, itu jarang sekali. Kalau ada Uwais Al-Qarni zaman now, Uwais Al-Qarni sekarang zaman ini. Maka dalam kesempatan ini saya ingin mencoba untuk menghilangkan kemustahilan bahwa tidak ada yang mustahil menurut Allah. Ibadah haji dikala masih muda adalah sesuatu yang niscaya. Ibadah haji di saat masih muda itu sesuatu yang sangat mungkin. Maka harus kita hilangkan persepsi bahwa haji itu harus punya uang dulu. Bukan. Haji itu kalau sudah waktunya tiba. Kapan waktunya tiba? Ketika kita memiliki keyakinan sudah waktunya tiba. Ini harus dicatat ini. Kalau nggak dicatat, pasti lupa. Saya ambil contoh diri saya, dan ini bukan riya, bukan sum'ah, tapi tahadus bin nikmah. Saya melaksanakan umrah pertama itu, waktu itu ya, di usia 19 tahun. Umur 19 tahun. Kemudian haji pertama, waktu nunggunya hanya 3 tahun, ketika masih sekitar 23 tahun. 3 tahun setelah umrah waktu itu. Nah, ketika kita masih punya kemampuan, ketika masih kuat, insya Allah lebih maksimal dalam melaksanakan ibadah haji. Sehingga bisa bantu orang lain, gitu. Tidak hanya minta bantuan orang lain. Tidak hanya minta tolong orang lain. Tapi tenaga kita itu lebih. Karena tenaga kita lebih, sehingga kita bisa membantu orang lain. Wah, itu luar biasa. Coba kalau misalnya kita ibadahnya sudah tua, jangankan membantu orang lain, bantu dirinya sendiri aja susah. Dan pada saat saya umrah atau haji itu, tidak menunggu punya uang dulu. Ya karena memang diberangkatkan orang ya. Jadi nggak perlu nunggu punya uang, ngumpulin uang. Bener. Saya umrah haji itu 0 biaya. Tanpa biaya. Karena diberangkatkan. Nah ini kan menunjukkan bahwa umrah atau haji itu tidak harus nunggu punya uang. Kalau memang sudah waktunya, Allah memberangkatkan. Nah, apakah ini juga bisa berlaku untuk semuanya? Bisa. Beberapa kali saya sampaikan, saya pertama kali umroh itu 2006 di Masjid Jogakarian. Pada saat itu ya, seperti saat ini, itu hari Jumat sore.
hari Jumat sore, saya ingin membuktikan kebenaran hadis Nabi yang mengatakan inna fil jumu'ati la sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha bihi khairan illa a'tahu iyyahu. Dalam hadis itu terjemahannya, sesungguhnya pada hari Jumat itu ada satu waktu yang tidaklah seorang hamba berdoa kepada Allah, minta yang baik-baik, dan waktu berdoanya bertepatan dengan waktu mustajabah di hari Jumat itu, melainkan pasti Allah kabulkan doanya saat itu juga. Doa ini, hadis ini saya buktikan. Benar nggak yang dikatakan Nabi itu? Saya buktikan hadis ini. Di hari Jumat sore, setelah asar, sampai maghrib saya tidak keluar dari masjid. Saya tidak pindah dari tempat. Pokoknya berdoa, pingin cuma satu aja. Ya Allah, haji, haji, haji. Karena waktu itu musim haji ya. Jadi kalau lihat rombongan haji itu nangis saja. Lihat jamaah haji diantar ke balai kota itu, wah, berbesmili. Kapan saya begitu. Lihat rombongan haji dari balai kota ke Donohudan itu, wah, saya pasti melipir itu, nangis. Ya Allah, kapan saya bisa seperti mereka? Kapan saya bisa di dalam bis untuk bisa ke Baitullah menjadi tamu-tamu Allah? Nah, Jumat sore itu saya berdoa. Dari setelah selesai sholat asar sampai maghrib, doanya cuma satu. Allahumma balighna ziyaratal Makkah wal Madinah. Itu aja. Ya Allah, berangkatkan saya untuk bisa haji dan umrah. Ya Allah, mudahkan saya bisa haji dan umrah. Saya baca berulang-ulang. Sampai kapan? Sampai maghrib. Sampai maghrib. Bahkan ketika sudah masuk waktu maghrib, mulai muncul keraguan di situ. Kok belum ada tanda-tanda terkabulnya doa? Sudah maghrib, belum juga ada tanda-tanda terkabulnya doa. Katanya Nabi, doa di penghujung Jumat itu mustajabah. Kok sampai maghrib, saya sudah mau azan itu. Karena waktu itu saya menjadi muadzin, kadang juga menjadi imamnya Masjid Jawa Karyan. Sampai maghrib, sudah masuk waktu maghrib, belum ada tanda-tanda terkabulnya doa. Udah. Setelah itu, saya azan, dan kebetulan saat itu saya juga yang ngimami. Azan, kemudian sholat qobliyah, terus saya ngimami. Jumat sekitar bulan April, tanggal 11-12-an. Nah, saya sholat maghrib menjadi imam di Masjid Jawa Karyan waktu itu. Biasanya setelah selesai salam, saya kan ya makanlah atau mungkin juga kembali ke kamar. Tapi pada waktu itu, saya lanjutkan doanya. Dari selesai maghrib, saya nggak keluar dari mihrab itu. Duduk terus. Baca. Saya duduk terus di situ. Saya baca surat As-Sajdah, surat Al-Mulk. Tidak lama setelah itu, ada orang yang datang. Ini luar biasa, beneran. Ada orang yang datang, langsung maju ke depan, ke imaman itu, beliau bilang, Ustadz, nanti ada yang ingin ketemu. Nah, saya nggak bayangkan ketemu untuk apa. Ketemu nagih utang saya, atau ketemu mau ngajak makan, pokoknya nggak kepikiran kalau umroh atau haji. Masya Allah, saat itu, ba'da Isya, setelah sholat Isya, saya, ada Pak Jazir, dan lain sebagainya itu, silaturahim ke rumah salah seorang jamaah. Rumahnya dekat SPBU, Jawa Karyan. Intinya, beliau alhamdulillah dapat rezeki, dan saya termasuk yang akan diberangkatkan umroh. Itu umroh pertama. Termasuk saya yang akan diberangkatkan umroh. Bersama dengan 12 orang. Masya Allah. Dan tidak butuh waktu lama, 1 pekan setelah itu, kita sudah manasik. Waktu itu pakai travelnya Ustadz Umar Budiargo ya, Taruna itu. Kita berangkat ke sana. Nah, sampai di Mekah, dulu masih sepi banget. 2006 itu masih sepi banget. Mobil itu masih bisa lewat di depan pelataran Masjidil Haram. Benar. Belum ada Grand Zamzam, belum ada. Yang sekarang kan lewat terowongan. Dulu mobil itu masih bisa lewat depan Masjidil Haram, Jabal Omar itu. Kalau sekarang di Hyatt ya, depannya Hyatt. Nah, saya di depan Ka'bah, pokoknya mumpung waktu itu saya di Masjidil Haram, mumpung waktu itu umroh, sampai 5 kali waktu itu saya umroh.
Ya lagi semangat-semangatnya. Biasalah orang yang umroh pertama itu kan saking semangatnya umroh berkali-kali. Dulu ya. Sekarang udah sekali aja cukup lah gitu. Dulu saking semangatnya umroh, habis umroh kemudian ambil mikot lagi Tan'im, ambil mikot lagi Jirona, bener. Naik naik taksi waktu itu. Sampai semalam itu umroh 3 kali. Umroh dari Madinah ya, mikotnya di apa namanya Zulhulaifah, terus ambil mikot lagi di Tan'im, ambil mikot lagi di Jironi, saking semangatnya. Nah, begitu selesai umroh itu saya nempel di Multazam antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Berdoa di situ sampai subuh. Berdoa, ya Allah, mudah-mudahan tahun depan saya berangkat haji. Tahun depan saya harus haji. Sedikit maksa sama Allah gitu. Ya Allah, tahun depan saya haji loh, haji gitu. Dikabulkan doanya, Masya Allah. Tahun berikutnya bisa melaksanakan ibadah haji. Artinya daftar haji ya di usia sekitar 21 tahun, 21 atau 22 tahun. Hanya karena nunggu 2-3 tahun, akhirnya kita berangkat setelah menunggu 3 tahun itu. Nah, ini kisah nyata yang saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini sebagai sarana untuk memotivasi semuanya, termasuk juga anak-anak kita, generasi muda kita, bahwa haji umroh itu adalah hak prerogatif Allah. Betapa banyak orang yang punya uang, yang secara finansial mampu, tapi belum Allah panggil, belum Allah perkenankan. Seperti yang dialami oleh teman-teman saya banyak waktu itu. Begitu saya pulang bersama Rihal juga kan, landing Solo. Waktu itu yang jemputkan ada Mas Tia dan kawan-kawan ya. Landing Solo, itu kan siangnya Saudi menutup penerbangan. Tidak boleh ada yang bisa masuk. Nah, hari itu ada kawan saya yang sudah sampai Riyadh, rombongan bersama dengan travel yang lain, termasuk beliau itu bawa istrinya, bawa ibu mertuanya, bawa anak-anaknya, satu keluarga, sudah di Riyadh, sudah sampai Riyadh. Riyadh ke Mekah itu kan hanya 1 jaman tuh, 1,5 lah, hampir ya nggak sampai 2 jam. Tapi terpaksa balik lagi lewat Malaysia, Jakarta, Jogja. Wah, kesel betul. Tinggal 1 langkah sudah sampai ke Baitullah, Tanah Haram, sudah nyampe Riyadh, harus kembali. Apalagi yang masih di Jakarta, apalagi yang masih di Malaysia, udah geger semua seperti itu. Jadi haji umroh itu adalah hak prerogatif Allah. Siapa yang memang sudah waktunya, yang sudah saatnya, yang merasa dipantaskan oleh Allah berangkat. Maka jangan pernah berkecil hati. Sering saya sampaikan, Bapak Ibu, walaupun sekarang kita di masa pandemi dan sepertinya sulit atau seolah-olah mustahil, karena sampai sekarang belum ada kabar dari Saudi kapan dibukanya, termasuk juga haji tahun ini, seperti apa kabarnya, masih ambigu, simpang siur. Tidak masalah. Yang paling penting adalah jangan pernah mengurangi keyakinan kita kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi sulit seperti ini tidak ada yang mustahil bagi Allah. Meskipun menurut kita sulit, tidak mungkin, mustahil, siapa tahu Allah memberikan kemukjizatannya, ada sesuatu yang memang itu merupakan keajaiban dari niat kita, sehingga kita insya Allah diberangkatkan oleh Allah di waktu yang sudah kita rencanakan. Yang penting jangan pernah mengurangi keyakinan kita kepada Allah dan terus-menerus mempersiapkan diri, memantaskan diri untuk menjadi tamu-tamunya. Baik itu kita siapkan manasiknya, kita siapkan ilmunya, kita siapkan fisiknya, kita siapkan bekalnya. Jika memang waktunya sudah tiba, insya Allah kita sudah siap lahir dan batin menjadi tamu-tamu Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti barangkali ada yang mau ditanyakan. Tafadhol, silahkan. Baik, alhamdulillah, syukran Ustaz. Ustaz Solihuddin sudah menyampaikan materinya pada sore hari ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua, menambah semangat kita semua, dan menumbuhkan keyakinan yang kuat. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, menarik tadi ada beberapa hal yang dari cerita pengalaman Ustaz Solihuddin, ya, nyata bahwa ya, kekuatan doa
niat yang luar biasa, kemudian akhirnya menjadi sesuatu yang nyata, mendapatkan kesempatan untuk umroh dan haji. Nah, seperti itu. Jadi memang luar biasa ini. The power of apa ini? Keyakinan gitu ya. Luar biasa. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, silakan masih ada waktu ini untuk mempertajam, menambah wawasan kita terkait mampu haji ini ya. Karena silahkan nanti teman-teman, Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan pertanyaan kepada Ustadz Solihuddin. Insya Allah, monggo nanti bisa kalau pakai mikrofon silahkan mikrofonnya di on-kan dan silahkan bertanya kepada Ustadz Solihuddin. Alhamdulillah, kalau ada yang ngechat silahkan chat di room chat, monggo. Silakan. Ya, monggo Bu Haryati. Silakan Bu Haryati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz menyampaikan bahwa haji dan umrah adalah hak prerogatif Allah. Terkait itu, pertanyaannya, bagaimana cara kita meyakinkan diri bahwa haji itu adalah hak prerogatif Allah? Karena terkait dengan ini ada kaitannya dengan diri hal, ada program tiket haji, terus nanti mungkin ada kaitannya pertanyaannya, kemarin sempat saya sharing karena saya punya niatan bismillah mau doanya semoga bisa daftar haji di usia muda melalui Rihal. Pertanyaannya yang kedua terkait tiket haji, kemarin kan sudah saya ini sharing dengan di Rihal kantor bahwa semacam ada dana talangan seperti itu. Jadi, mohon penjelasannya supaya kami mantap untuk saya daftar haji melalui tiket haji tersebut. Mungkin itu Nji. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu atau menunggu? Barangkali ada pertanyaan sekaligus. Ya, mungkin langsung aja Ustaz. Nanti Bapak Ibu jamaah yang lain yang sedang menyiapkan pertanyaan bisa diorek-orek dulu, bisa dicek dulu. Ya, monggo Ustaz. Terkait dengan kepantasan, sebetulnya yang merasa pantas atau tidak itu kan diri kita. Allah tahu sebetulnya kita sudah pantas atau enggak. Tapi kalau kita berusaha memantaskan diri dengan cara meyakinkan diri sendiri, saya sudah waktunya, karena mungkin kendaraan sudah punya, rumah sudah punya, bahkan sudah bisa mampu beli ini itu, maka disitulah ada kesadaran bahwa sudah saatnya kita mendaftar haji. Jadi bisa kita lihat dari apa yang kita miliki ini secara zahir, secara kasat mata. Maksud saya sudah bisa beli ini itu kok belum juga daftar haji. Nah, itu kan secara tidak langsung kita sudah mampu sebetulnya. Atau yang kedua, kita melalui jalur lain. Jalur apa itu? Jalur langit, jalur spiritual. Seperti yang sering disampaikan oleh asatidz, bahkan juga Nabi sendiri mengatakan, man shalla salata subhi fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu kanat lahu ka haji wa umratin. Siapa yang sholat suruk gitu ya, dari subuh kemudian dia berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari, kalau dia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti haji dan umroh. Ini salah satu bentuk pemantasan diri. Jika kita secara finansial mungkin belum mampu, tapi kita meyakinkan Allah, ya Allah, saya itu sudah kepingin sekali untuk bisa haji, kepingin sekali untuk bisa umroh. Walaupun saya belum bisa haji umroh, saya tak melaksanakan sholat syuruk sebagaimana tuntunan Rasulmu. Kita melaksanakan sholat syuruk. Maka dari situ, Allah akan memberikan jalan keluar bagi kita. Bisa dengan cara-cara yang min haitsu la yahtasib. Cara-cara yang di luar dugaan. Entah misalnya rumah kita kegusur kena jalan tol, bisa jadi itu.
Atau seperti yang di Tuban kemarin ya Pak Arif ya. Di Tuban itu satu kampung kayak mendadak. Siapa yang menduga seperti itu? Siapa yang bisa menyangka? Sampai berapa itu? 270-an mobil baru. Ada yang nyemplung sawah karena belum Bisa nyetir. terlalu. Tapi memang begitu. Jalan Allah itu mudah. Coba kalau seandainya ada Rihal di Tuban, Pak Duri ya, ada Rihal di Tuban, buka Rihal di Tuban, begitu mereka yang tiba-tiba dapat rezeki nomplok daftar haji, luar biasa. Tapi sayang, kita mungkin belum mengedukasi masyarakat Kalah sehingga setat Pak Arif itu. Sehingga mereka siapapun ya, terutama umat Islam, begitu punya uang, pikirannya adalah pengen punya ini, punya itu, beli ini, beli itu. Jarang sekali mereka yang ketika punya uang langsung daftar haji, itu jarang. Jarang sekali. Nah, maka jangan sampai kalah start lagi itu. Harus kita antisipasi. Kira-kira daerah mana yang mau ketiban rezeki, ya, yang nanti lahannya, sawahnya, atau rumahnya kegusur untuk jalan tol, nah, kita datangi, kita dekati. Masa kalah sama dealer? Jangan sampai gitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Yang terkait tadi tiket haji itu loh. Ya, Itu jawabannya Pak Duri. Silakan. Ya, nanti tiket haji biar Ustaz Arif ya, yang menyampaikan. Baik, ini ada yang chat dulu ya Ustaz. Dari Bu Siska dari Surabaya ini. Izin bertanya berkaitan dengan antrian haji Pak Ustadz, bila mana seseorang sudah mendaftar haji dan sedang menunggu antrian, lalu meninggal dunia. Bagaimana pandangan Allah terhadap umatnya ini? Apakah sudah tercatat pahala hajinya atau bagaimana? Monggo Ustadz. Orang yang sudah meninggal dunia, tapi sudah daftar haji, maka yang tercatat itu adalah ibadah hajinya. Walaupun yang bersangkutan belum melaksanakan ibadah haji. Hanya saja dalam hukum fikih, mereka yang belum haji, padahal sudah daftar haji, nanti tinggal badal haji. Ya, badal haji. Meskipun tidak badal haji, tidak apa-apa, karena memang sudah tercatat, karena dia sudah punya niat. Niatul mu'min khairu min amalihi. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Beliau sudah daftar, seharusnya mungkin tahun ini berangkat, tapi qadarullah kena COVID, meninggal dunia, insya Allah sudah gugur kewajibannya. Beliau sudah tercatat sebagai haji, meskipun belum haji. Bahkan beliau mendapatkan predikat haji mabrur. Banyak kisah yang menginspirasi, termasuk juga dialami oleh para ulama seperti Fudail bin Iyad dan lain sebagainya. Beliau berangkat haji dari Baghdad, dari Irak, tapi di tengah jalan ada ketemu orang yang sangat membutuhkan. Akhirnya biaya hajinya itu diberikan kepada keluarga itu. Apa yang terjadi? Beliau ya akhirnya nggak jadi berangkat haji. Kenapa? Karena uangnya habis untuk disedekahkan kepada keluarga yang sangat membutuhkan yang beliau temui di jalan itu. Apa yang terjadi kemudian? Beliau meskipun tidak jadi haji, belum melaksanakan ibadah haji, tapi beliau sudah mendapatkan pahala haji mabrur. Luar biasa. Tapi ini belum menggugurkan kewajiban. Nah, belum menggugurkan kewajiban. Hanya saja lebih sempurnanya, meskipun beliau meninggal dunia, alangkah baiknya uang yang tadi sudah dibayarkan untuk haji itu tetap dilaksanakan amanahnya dengan cara dibadalkan oleh keluarga. Atau kalau seandainya tidak ada yang bisa membadalkan, insya Allah dari pihak Kementerian Agama sudah memiliki ketetapan, ada beberapa petugas yang bisa membadalkan. Jadi nggak usah khawatir. Dan jangan diambil kembali, misalnya diambil uangnya. Ini bapaknya mau haji tahun ini, tapi meninggal dunia, terus uangnya diminta, nggak bisa. Uangnya sudah dipakai. Uangnya nggak bisa diminta kembali. Nanti dibadalkan saja. Insya Allah beliau almarhum sudah mendapatkan pahala dari ibadah haji. Tercatat seperti orang yang melaksanakan ibadah haji secara sempurna. Karena bayar ONH itu sudah bagian dari niat. Walaupun belum terrealisasi, Allah sudah mencatat niatnya,
sempurna sebagaimana orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Wallahu a'lam. Ya, nggak stabil Ustaz. Nggak putus-putus. Ya, sudah nggak Ustaz? Ya. Oke. Baik. Apa misalnya ada masalah, ada gangguan? Bisa jadi. Sudah. Sekarang sudah lancar. Baik. Untuk pertanyaan Bu Haryati, Ustadz Arif, silakan singkat. Tiket haji. Pertanyaannya itu gimana tadi? Itu tadi pertanyaan mau minta fatwanya Ustadz Solihuddin. Atau teknisnya tiket haji? J. Gitu ya Bu Haryati ya? Gimana Bu? Enggak, tadi sebenarnya pertanyaan sudah paham mengenai itu tiket haji, cuma menurut Ustadz Solihuddin bagaimana gitu, karena ya. Itu Ustadz. Ya. Monggo. Oke. Baik. Selanjutnya adakah pertanyaan yang lain? Silakan. Oh ya, kalau nggak ada pertanyaan nanti. Ini saya yang bertanya Ustaz. Ada kemarin itu kan anak-anak itu sejak kecil ya belajar agama itu ya. Itu kan yang kadang-kadang mempersepsikan yang bisa jadi berbeda ya. Itu kalau rukun Islam itu kan kalimatnya kan sejak dulu kan rukun Islam yang kelima itu naik haji, kemudian komanya itu jika mampu gitu ya. Nah itu gimana Ustaz? Maksudnya ini kan dari sisi kalimat ini kan bisa jadi negatif ya. Betul. Yeah. Memang kalau kita cermati, surat Ali Imran ayat 97 itu kan bunyinya, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di situ ada istita'ah, bagi orang yang mampu. Bagi orang yang mampu, bukan jika mampu. Karena kalau jika itu konotasinya negatif. Ya, jika mampu, kapan mampunya? Tapi kita harus mempersepsikan diri kita bahwa kita insya Allah mampu. Karena sebagai seorang muslim yang sempurna, muslim yang kafah, sudah otomatis haji itu menjadi prioritas. Haji itu sebagai ibadah yang tidak bisa didikotomi atau dipisahkan dengan ibadah-ibadah lainnya seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Nah, sehingga sejak kecil seharusnya dia sudah memiliki kemauan, keinginan untuk haji. Yang menjadi masalah adalah karena dari kecil tidak diedukasi, dari kecil tidak dimotivasi untuk haji, sehingga hajinya itu carry-carry. Hajinya nunggu kalau sudah punya ini, sudah punya itu, kalau sudah bisa ini, bisa itu. Padahal kalau seandainya dia anggap haji itu sama seperti sholat, haji itu sama seperti puasa, insya Allah mampu. Nggak mungkin Allah nggak memberikan kemampuan kepada seorang hamba yang ingin memaksimalkan ibadah. Bayangkan ya, misalnya nih kita nih, dari SD sudah nabung haji. Tiap hari nabung ya 10.000, 10.000. Insya Allah kita nanti bisa itu. Pasti akan mendapatkan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Yang penting diedukasi atau dibiasakan untuk bisa melaksanakan ibadah haji sedini mungkin, sedari kecil. Jadi kita hilangkan kata jika mampu. Karena kalau kita hanya berpatokan pada kalimat jika mampu, sampai kapanpun nggak akan mampu-mampu. Jadi disitulah kita biasakan dari kecil bahwa ibadah haji itu layaknya ibadah sholat, seperti ibadah puasa,
yang insya Allah kemampuan itu sudah Allah berikan kepada kita. Selama ini kan istilah mampu itu lebih identik dengan finansial, ya kan? Ya. Padahal mampu di sini tidak hanya finansial, termasuk fisik. Walaupun secara finansial belum, tapi fisik kita mampu itu sudah masuk kategori sebetulnya. Ya. Hanya saja kalau kita mengkaji fikih, itu kan para ulama mengklasifikasi. Ada mampu secara finansial, mampu fisiknya, aman perjalanannya, kemudian dia juga tidak menelantarkan keluarganya. Tapi ini istilah atau definisi yang kadang juga berlebihan. Bisa juga menyulitkan atau membuat ribet orang yang akan haji. Artinya gini, kalau kita haji mah haji aja gitu loh. Jangan sampai kemudian terlalu banyak persyaratan sehingga kepikiran nggak berangkat-berangkat. Coba kalau kita anggap haji itu seperti ibadah sholat, seperti puasa, seperti ibadah yang lain, yang memang kita dalam diri ini meyakini bahwa kita sudah mampu, kita sudah waktunya. Insya Allah bisa, itu tinggal nunggu waktu aja. Ya. Gitu. Berarti mampu haji ya. Jadi rukun Islam kelima adalah mampu haji. Nah, gitu ya. Harus. Itu dia. Jadi nggak usah pakai koma, ya Ustaz ya. Nggak usah dibilang. Biarlah Allah juga nanti yang cari memberikan jalan ya. Baik, Bapak Ibu. Mas, ada satu pertanyaan ini tapi penting banget ya. Apakah bisa mendaftarkan haji anak usia 12 tahun ya di Indonesia? Ini yang jawab antum. Pak Arif 12 tahun ini belum punya KTP ya. Sudah bisa daftar belum? Di Indonesia, kalau secara syariat ya boleh, bisa. Boleh, ya. Kan belum balik pun boleh kok haji, boleh umroh. Nanti kalau sudah balik, sudah mampu, dia haji lagi. Padahal sesungguhnya gini, ini kan terkait dengan administrasi ya, terkait dengan syarat administrasi, bukan syarat sahnya haji. Ya. Kalau syarat sahnya haji, usia 12 tahun insya Allah sudah balik, berarti dia sudah berkewajiban. Hanya saja di Indonesia sekarang kan memberlakukan batas minimal, batas maksimal. Nah, batas minimal usia misalnya nih 18 tahun, batas maksimal sekian tahun. Jadi syarat administrasi ini secara tidak langsung ya ada sisi positifnya, sehingga nanti anak-anak ini nggak malah merepotkan orang tuanya. Karena kok minta pulang itu kan aneh gitu. Jadi sampai dia mumayyiz, bukan hanya balik tapi mumayyiz, dia sudah dewasa dalam berpikir dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Jadi masuk itu ya Ustaz ya, nanti pembahasannya masuk di fikihnya ya, di syarat wajib. Afwan Pak Duri. Ya, oke. Apa? Minimal 12 tahun bisa daftar haji menurut aturan Kemenak. 12 tahun ya, oke. 12. Baik. Jadi sudah terjawab ya, tadi langsung dapat info dari Ustaz Arif ya. Baik, di chat sudah tidak ada. Ada yang lain Bapak Ibu? Kita kasih waktu, ini mungkin masih ada waktu beberapa saat ya. Monggo jika ada yang memperdalam lagi. Jadi beberapa poin yang harus kita pahami adalah dari yang disampaikan Ustadz Sholahuddin hari ini luar biasa ya. Jadi menguatkan masalah keyakinan kita ya, keyakinan kita akan mampu haji kita itu. Kemudian yang juga saya garis bawahi tadi adalah bagaimana mengedukasi ya, mengedukasi kewajiban haji ini ya sejak kecil gitu ya, sejak kecil, sehingga anak-anak kita itu juga sudah mulai memikirkan mampu haji sejak sekarang ya, seperti itu ya. Dan memang kadang-kadang keyakinan itu perlu terus-menerus disampaikan ya, karena bisa jadi keyakinan itu luntur di tengah jalan karena memang godaannya banyak ya Ustadz ya. Nah, itu dia, godaannya banyak karena sesuatu yang nggak nampak, soalnya ini masalah yang luar biasa, sehingga kalau Ustadz tadi cerita doa dari ba'da asar sampai maghrib, kok nono ini gitu kan, itu kan luar biasa. Dilanjutkan lagi, itu bisa jadi pengalaman spiritual ini yang menguatkan kita. Nanti ada yang nyoba itu, ya. Jadi nyoba. Ada ritual-ritual yang diyakini, itulah yang juga
bisa jadi luar biasa ya. Cerita Uwais Al-Qarni tadi juga luar biasa ya. Bagaimana niat dan kekuatan beliau ya, sehingga juga mampu mewujudkan itu semua. Ya, baik. Ustadz Arif, ada pertanyaan? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada ya. Kan. Oke, Bapak Ibu yang lain silakan. Ada pertanyaan lagi? Ya. Udah ya. Oke. Ini untuk pertanyaan yang dari Bu Nur Fitri, ini tadi sudah jawab di chat ya, lebih komplit oleh Ustadz Arif terkait haji anak usia 12 tahun. Ya, insya Allah. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, nanti kita akhiri dengan doa ya oleh Ustadz Solihuddin untuk kita semua, doa waktu yang mustajabah ini. Sebelum saya serahkan ke Ustadz Solihuddin untuk menyampaikan nanti closing speak gitu ya, penutupan kata dan doa, kami ingatkan lagi Bapak Ibu bahwa sekolah haji spesial ini ya namanya spesial ya, sesungguhnya spesial ditujukan kepada kita semua untuk tadi menguatkan bekal ya, menambah bekal ilmu kita dan kemudian mengkapitalisasi keyakinan kita. Mari kita ajak ya, ini sebagian mungkin yang di grup belum bisa bergabung ya, nanti diingatkan ya, bisa jadi suami istri bisa gabung bareng gitu kan. Ini rata-rata yang daftar di Haji Plus kita kan rata-rata suami istri, rata-rata ya, mesti suami istri. Nah, monggo nanti diajak ya. Ingat setiap hari Jumat ya pukul 3:30 sudah prepare ya. Ini tadi ada salah teknis gitu ya, mohon maaf. Ya, kemudian tanggal 5, kemudian tanggal 12 sampai 5 sesi. Pekan depan kita akan bersama Ustadz, siapa Ustadz Arif?